Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Ini dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home. Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom, selamat datang di Rumah Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami sungguh bersuka cita bisa kembali berfellowship dengan saudara pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Kami berdoa sepanjang hari ini kita kembali menikmati kasih Bapa yang besar dalam ibadah ini. Banyak hal yang bisa berubah dalam hidup kita. Keadaan, hubungan, ekonomi, kesehatan, bahkan ketenangan hidup kita. Namun hanya satu hal yang tidak bisa berubah adalah kasih Bapa dalam Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita kadang keliru membuat keputusan, entah disengaja atau tidak. Namun kabar baiknya adalah Dia Bapa yang sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita beribadah kepadanya. Kita percaya dan bersyukur bahwa di dalam Dia selalu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita juga bersyukur bahwa oleh Roh Kudus-Nya tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengarkan program ini, saya percaya kasih dan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Bapa Immanuel tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah kehidupan kita. Bapa selalu hadir menuntun kehidupan kita kepada kasih karunia-Nya. Yang terbaik telah disediakan bagi kita semuanya. Itu sebabnya jangan takut lagi, tetap percaya, tetap bersemangat. Kita sambut minggu yang baru dengan sukacita karena minggu ini yang terbaik telah Bapa sediakan bagi kita. Ingatlah selalu bahwa kasih Bapa itu sangat besar dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, rancangannya yang terbaik. Jika kita belum melihat pada hari ini, Bapa ingin kita tetap percaya. Air mata kita akan diubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Amin. Bapa selalu mendengarkan setiap doa yang kita naikkan karena Yesus Kristus telah menjadi pendamaian kita dengan Bapa. Selamat beribadah, mari bersukacita karena kasih karunia Kristus. Bapa pasti menggenapi janji-janjinya pada kita dan seisi rumah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bersuka karena Amen. Tuhan sudah menjadikan hari-hari yang terbaik untuk kita. Haleluya. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa sebelumnya. Amin. Mari kita satu dalam hati bersama-sama Tuhan Yesus untuk kita mengucap syukur lebih dalam lagi. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima semua kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu yang melimpah. Bahkan kami boleh mengalami kasih-kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan kami dapati kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Dan biarlah anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tinggikan sebab Dia Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Haleluya Yesus Tuhan.
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menunjukkan kasih setiamu untuk setiap kami. Yang ku Amin. perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. sekali lagi Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Setia. Kamu sembah Dia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Haleluya Tuhan. Bapa yang mulia. Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami agungkan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Engkau Bapa yang ajaib. Haleluya. Engkau Bapa yang mulia. Engkau Bapa yang besar. Tiada terukur kasih sayang-Mu. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Engkau setia bagi kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya Tinggikan Tuhan, tinggikan Dia. Muliakan namanya, Yesus Tuhan. Tuhan penolong yang setia. Allah tidak pernah menghindari setiap janjinya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini tidak semakin baik. Tapi kami percaya kami punya Bapa yang setia.
Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau mengenal setiap hati umat-Mu hari ini Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap hati mereka. Engkau yang membasuh setiap luka, Engkau membalut setiap luka. Engkau yang memberikan kekuatan buat yang lemah Tuhan. Engkau penghibur yang setia untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Kau tahu Tuhan. Tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia sampai
Haleluya. Shalom saudara, terima kasih telah berfellowship bersama dengan kami pada hari ini dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami senang saudara dapat bergabung pada hari ini, dan dimanapun saudara berada, doa kami anugerah kasih Bapa selalu menyertai. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu saudara dapat simak berikut ini. Yang pertama, di masa pandemi kita masih melayani secara online. Kita ada beberapa program. Yang pertama program Good News Tonight, yaitu setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kita ada program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap hari Sabtu pukul 1:30 siang, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan berdoa. Dan setiap hari Minggu seperti hari ini, kita bersama ada program Live Worship dan Fellowship pukul 10 pagi. Semua program-program tersebut dapat saudara ikuti melalui akun media sosial GCCC Surabaya, baik itu Facebook, Instagram, maupun YouTube. Saudara dapat subscribe dan juga sharing sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendengarkan kabar baik Injil kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, kami tetap melayani. Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar, dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan. Yang ketiga, saudara yang merasa diberkati di tempat ini dan menjadikan GCC Surabaya sebagai rumah saudara, kita dapat bersama-sama menabur di tempat ini, dan saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Sunday Worship and Fellowship bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dimanapun kita berada, saya percaya kita dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa, biarlah kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, karena Dia Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu, hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Kami tahu firman-Mu itulah kekuatan hidup kami. Firman-Mu adalah semangat hidup kami. Bahkan firman-Mu yang menghidupkan kami. Kami berdoa, hikmat-Mu atas kami semua. Yang menyampaikan, yang mendengarkan, kapanpun, dimanapun kami mendengarkan. Kami tahu kami diberkati Tuhan dengan firman. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini kita akan merayakan kemerdekaan negeri kita tercinta, hari ulang tahun NKRI Republik Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Saya percaya kita setiap kali kita merayakan tentang kemerdekaan negara kita tercinta, ada satu kerinduan di dalam hati kita, adalah supaya betul-betul kita menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat. Bukan cuma negaranya yang merdeka berdaulat, tetapi seluruh rakyat, seluruh masyarakatnya adalah menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka bukan cuma dalam hal kehidupan saja, bukan cuma dalam hal finansial saja. Satu hal yang paling penting adalah kita benar-benar menjadi orang yang merdeka jika kita tahu, kita paham bahwa kebenaran atau firman Tuhan itu benar-benar telah memerdekakan kita dari tuntutan-tuntutan, dari hukum-hukum yang membuat kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang enjoy dengan kehidupan ini, yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bisa menikmati begitu besar kasih karunia Bapa di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin share, membagikan firman Tuhan, yaitu dengan judul Merdeka karena Injil Kebenaran. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, ya, di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 32,
Saya percaya, saya tahu ayat ini sudah banyak sekali kita dengar, sudah sering kali kita dengar. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31, ayat 32, firman Tuhan berkata demikian. Judulnya The Truth Will Set You Free. Kebenaran itu, sang kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32 perhatikan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jelas sekali firman Tuhan berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu menjadi murid-murid-Ku. Kita menjadi murid-muridnya. Kenapa? Kita ada di dalam firman-Nya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Yang memerdekakan kita adalah kebenaran. Sekali lagi, yang memerdekakan kita adalah kebenaran. Dari manakah kita mengetahui kebenaran? Kita memahami kebenaran adalah dari firman Tuhan. Katakan firman Tuhan, 1, 2, 3. Firman Tuhan, itu sebabnya kita memahami waktu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Saya mencatat ada beberapa hal, saudara ya. Ada beberapa hal yang dikerjakan oleh firman di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan, apa yang yang dikerjakan oleh firman Tuhan atau kuasa firman Tuhan bagi kehidupan kita yang percaya. Di ayat ini saja kita menemukan bahwa firman Tuhan itu memerdekakan kita. Artinya ciri yang pertama dari firman Tuhan itu memberikan saudara kemerdekaan, memberikan saudara kebebasan. Firman Tuhan tidak menuntut kita, firman Tuhan tidak menuduh kita, firman Tuhan tidak menekan kita. Tetapi firman Tuhan memberikan kita apa? Kemerdekaan. Saudara, saya mau berkata kepada saudara bahwa kalau kita melihat Yesus, setiap kali Yesus berjumpa dengan orang, tidak ada tuntutan di dalam Yesus. Pada waktu Yesus berjumpa dengan wanita yang ada di tepi sumur Yakub di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, Yesus tahu dia bukan orang yang baik, dia orang yang berdosa. Tapi apakah Yesus menuntut dia? Tidak, saudara. Yesus tidak menuntut dia. Bahkan setelah dia menerima Yesus, Yesus pakai dia saat itu juga. Yesus pakai dia untuk memberitakan Injil dan banyak orang diselamatkan karenanya. Pada waktu Yesus berjumpa dengan Sakeus, Yesus berjumpa dengan Sakeus. Begitu Yesus melihat Sakeus, Yesus tahu siapa Sakeus, seorang pemungut cukai. Seluruh masyarakat yang ada pada waktu itu tahu siapa Sakeus, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus menuntut dia? Bahkan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia tinggal di dalam rumahnya, dia bersama-sama dengan Sakeus, dia berfellowship dengan Sakeus. Tidak ada tuntutan. Keberadaan Yesus tidak menuntut Sakeus yang orang berdosa. Itulah firman, itulah kebenaran. Kebenaran tidak pernah menuntut kita, kebenaran memerdekakan kita. Karena tanpa ada tuntutan, Yesus tidak pernah menuntut. Akibatnya Sakeus hidupnya menjadi berkat. Kasih, sekali lagi, kasih itu membuat hidup kita menjadi berkat. Bukan tuntutan yang membuat kita menjadi berkat. Kita mengasihi bukan karena kita dituntut. Kita menjadi berkat bukan karena kita harus menjadi berkat. Kita menjadi berkat bukan karena kita diwajibkan untuk menjadi berkat, karena melakukan firman Tuhan, bukan. Tapi karena kasih, hidup kita akan menjadi berkat. Ada seseorang yang berjumpa dengan Yesus, seorang perempuan yang berzina, kedapatan berzina, saudara. Dalam kitab Yohanes, dia kedapatan berzina. Tetapi Yesus tahu wanita ini berdosa. Apakah Yesus melempari perempuan itu menjadi dengan batu? Enggak toh. Yesus membebaskan perempuan itu, tidak menghukum perempuan itu. Dan Yesus tetap berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa artinya, saudara? Firman itu memerdekakan kita. Kita sering mendengarkan khotbah, tapi belum tentu firman yang kita sering mendengarkan khotbah, tapi belum tentu khotbah itu memerdekakan kita. Sekali lagi, kita sering mendengarkan khotbah, tapi belum tentu khotbah memerdekakan kita. Hanya firman yang memerdekakan. Khotbah itu kadang-kadang menuntut, saudara. Khotbah menuntut harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Lakukan ini supaya kamu dapat ini. Itu bukan firman. Karena firman tidak pernah menuntut. Firman memerdekakan kita. Kebenaran memerdekakan kita. Itulah firman Tuhan. Karena saya percaya begini, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan memerdekakan kita. Tidak menuntut kita.
membuat kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi. Hanya orang-orang yang sadar dia dikasihi oleh firman, sama yang seperti Yesus lakukan kepada perempuan di sumur Yakub, kepada Sakeus, kepada perempuan yang kedapatan bersinar, dan kepada begitu banyak orang lagi. Akhirnya apa? Hidup mereka membuahkan kasih. Hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka menjadi dampak. Itu sebabnya tidak semua khotbah memerdekakan. Tetapi firman, yaitu Yesus sendiri, dialah yang memerdekakan kita. Amin. Yang kedua, saudara, ciri dari firman Tuhan yang saya temukan adalah dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Di sana ada sebuah peristiwa yang bagus sekali, saudara. Atau Yesus dicobai oleh iblis. Apa kata Yesus di sana? Matius 4 ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Kalau yang pertama, firman itu memerdekakan. Yang kedua, firman itu menghidupkan. Katakan menghidupkan. 1, 2, 3. Menghidupkan. Saudara, kita mendengarkan firman. Percayalah saudara, setiap kali kita menerima firman, firman itu menghidupkan kita. Mungkin saudara tidak pernah tahu, saudara tidak pernah sadar, hidup bagaimana? Kok hidup seperti apa? Hidupku begini-begini saja. Hidupku seperti ini saja. Tapi saya mau berkata kepada saudara, sadar atau tidak, engkau akan hidup waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara bosan, mungkin saudara bilang, kok khotbahnya itu saja, firmannya cuma tentang Yesus saja. Yang lain dong, yang motivasi, yang memberikan semangat, yang memberikan aku jawaban, aku harus melakukan apa supaya aku diberkati. Aku harus melakukan apa supaya aku dapat menerima mujizat. Bukan saudara, bukan itu yang menghidupkan kita. Yang menghidupkan kita adalah firman Tuhan. Dan firman itu adalah Yesus. Saudara, makanan jasmani itu menghidupkan jasmani kita. Saudara makan nasi, makan rawon, makan sate, makan steak. Saudara makan segala makanan jasmani itu menghidupkan jasmani kita. Tetapi waktu kita menghidupkan, menerima makanan rohani, bukan cuma jasmani kita yang dihidupkan, tapi rohani kita atau jiwa kita dihidupkan. Sekali lagi, waktu kita menerima makanan-makanan rohani atau firman Tuhan, jiwa kita dihidupkan, dan yang terjadi maka tubuh kita, jasmani juga kita akan hidup. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes di sana dikatakan bahwa saya berdoa supaya tubuhmu baik-baik saja, ya, keadaanmu baik-baik saja, sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Karena jiwa yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja itu dari apa? Makan makanan rohani. Jiwa kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, menerima firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena jiwa kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, maka tubuh kita, keadaan kita akan baik-baik saja. Filipi 2 ayatnya yang ke-16. Filipi 2 ayatnya yang ke-16 apa dikatakan firman Tuhan? Sambil berpegang pada apa? Firman kehidupan. Sekali lagi, firman memberikan kehidupan. Itu sebabnya dikatakan firman kehidupan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan itu memberi kita kehidupan yang sesungguhnya. Bukan cuma hidup secara jasmani, tetapi di dalam kita ini hidup. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan. Kita senantiasa bersemangat, kita senantiasa antusias dalam segala hal. Ada tantangan, ada masalah, kita tidak takut, tidak khawatir. Karena kenapa? Karena ada firman kehidupan di dalam jiwa kita. Itu sebabnya waktu kita menerima firman kehidupannya itu Yesus Kristus sendiri. Yang pertama, dia memerdekakan kita. Yang kedua, dia memberikan kita kehidupan. Percaya, katakan amin. Yang ketiga saudara, kuasa dari firman atau Yesus sendiri di dalam kitab Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kuasa firman dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayatnya yang ketiga, tetapi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil.
Ayat yang kedua dikatakan begini, yang kesukaannya Taurat Tuhan. Saudara, yang dimaksud dalam ayat ini oleh Raja Daud pada waktu itu, mereka di dalam perjanjian lama, saudara. Mereka memahami Taurat itu adalah firman Tuhan. Bukan hidup seperti di zaman kita. Kita membedakan antara firman Tuhan dan Taurat Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Nah, Taurat Tuhan adalah hukum-hukumnya Tuhan, titah-titahnya Tuhan, perkataan-perkataannya Tuhan. Dikatakan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu membuat hidup kita semakin diberkati? Firman Tuhan itu membuat hidup kita senantiasa menemukan solusi atas segala hambatan-hambatan, atas segala pintu yang tertutup di hadapan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kita hikmat. Dan semua yang kita kerjakan karena hikmat Tuhan, karena firman Tuhan, itu membuat kita berhasil dalam segala pekerjaan kita. Kalau saudara tahu ada satu titah dalam hukum Taurat itu mewajibkan anak-anak Israel atau orang-orang Israel untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk tiap hari membacakan kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Amsal, saudara. Wajib, orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk membaca, merenungkan, memperkatakan kitab Taurat atau hukum Taurat. Itulah yang dilakukan. Dan kita tahu bersama, orang-orang Israel yang hidup adalah orang-orang yang sangat berhasil dalam kehidupan mereka. Sebutlah tokoh-tokoh kaya yang ada di dunia ini. Para miliarder, orang-orang sukses, para ilmuwan, orang-orang terkenal di dunia ini. Kebanyakan sebagian besar dari mereka adalah keturunan Jewish, keturunan orang Yahudi. Kenapa? Saya percaya karena mereka punya firman di dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara dan saya, kita yang hidup di dalam firman, menerima firman, mencintai firman. Maka saya percaya apa saja yang kita perbuat berhasil. Tidak ada jalan buntu, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tapi firman Tuhan benar-benar memberikan kita kehidupan, keberhasilan, kemenangan. Dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8, ya Yosua 1 ayat yang ke-8, ini sangat terkenal sekali. Ini dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, jangan lupa memperkatakan tiap kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tahukah saudara, firman Tuhan menjaga kita supaya tidak ceroboh dalam bertindak. Firman Tuhan menjaga kita supaya tidak salah membuat keputusan. Sebab demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini keren, ini saya suka sekali. Banyak orang bisa berhasil, tapi tidak semua orang bisa beruntung. Berhasil, kesuksesan bisa diupayakan, tapi keberuntungan itu datang dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, berhasil, kesuksesan itu bisa diupayakan. Dengan berlatih bisa berhasil. Tapi keberuntungan itu datang daripada Tuhan. Dan kita yang hidup di dalam firman, apa yang dikatakan di sana? Kita bukan cuma berhasil, tapi kita beruntung. Ada keberuntungan di dalam kehidupan kita. Itulah yang saya sebut dengan kasih karunia. Setiap kita pengen hidupnya hoki. Tiba-tiba dapat kiriman, tiba-tiba dapat transferan, tiba-tiba membuat keputusan yang terbaik, tiba-tiba ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat sehingga bisa membuat sebuah perjanjian bisnis yang menutupi segala masalah-masalah hutang di dalam kehidupan kita. Itu keberuntungan dan itu datang karena kasih karunia Tuhan lewat apa? Memperkatakan Taurat Tuhan, lewat cinta akan firman Tuhan. Satu, firman Tuhan memerdekakan kita. Yang kedua, firman Tuhan menghidupkan kita. Yang ketiga, firman Tuhan memberkati dan membawa keberuntungan, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Prosperity, kemakmuran di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Mazmur 107 ayatnya yang ke-20. Apa yang firman Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Dikatakan begini, disampaikannya firman dan disembuhkan mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, ternyata firman menyembuhkan. Sekali lagi, firman menyembuhkan. Firman meluputkan. Saudara, namanya hidup kita pasti mengalami yang namanya masalah. Namanya hidup kita pasti mengalami yang namanya pergumulan.
Namanya hidup, kita pasti yang mengalami namanya tantangan. Ada satu saat kadang-kadang kita jatuh dalam pencobaan, kita mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Tapi firman Tuhan jelas berkata, disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Artinya begini, firman itu menyelamatkan kita. Firman itu menyembuhkan kita. Saya kadang-kadang merenungkan, bukan doa yang menyelamatkan, tetapi firman itu yang menghidupkan. Bukan doa, bukan melakukan banyak hal, upaya-upaya kita yang menyembuhkan kita atau meluputkan kita, bukan. Tapi firman itu. Itu sebabnya penting kita mencintai firman, menyukai firman. Karena firman Tuhan benar-benar memerdekakan kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Kenapa? Karena firman itu adalah benih ilahi. Itu sebabnya dikatakan tadi, manusia tidak dapat dari roti saja. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Firman itu makanan kita, saudara, yang menguatkan tubuh kita, menguatkan jiwa kita. Firman Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan itu menyembuhkan kita, memulihkan kita ketika kita dalam situasi-situasi yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Roh Kristus itu sendiri, adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam kitab Yohanes di sana dikatakan bahwa firman itu pada mulanya adalah Bapa, dia bersama-sama dengan Bapa, tapi firman itu telah menjadi manusia. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa? Ciri-ciri dari firman adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang layak kita terima, firman yang harus kita dengarkan, firman yang harus kita konsumsi dalam hidup kita, yang menghidupkan, yang memerdekakan, yang memberkati, yang membuat kita makmur, yang menyembuhkan, adalah firman kasih karunia dan kebenaran. Kita bisa diperhadapkan dengan banyak hal, kita bisa mendengarkan banyak khotbah, tapi mari kita menerima benih atau firman yang benar-benar menghidupkan. Dalam Markus 4 ayatnya yang ke-26, mungkin banyak saudara bertanya bahwa saya sudah menerima banyak firman, tapi kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa tidak ada perubahan, tidak ada terobosan terjadi di dalam kehidupanku? Dalam Markus 4 ayat ke-26 dikatakan begini, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Bapa. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui semua orang. Saya lanjut ke ayat yang ke-28, dikatakan begini, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya ada dalam bulir-bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Firman itu ibarat benih, saudara. Sekali lagi, firman itu ibarat benih. Kita tidak pernah tahu kapan firman itu menghasilkan buah. Kita tidak pernah, kita sudah menerima banyak firman, kita tidak pernah tahu kapan firman itu berubah menjadi keajaiban dalam kehidupan kita. Kapan firman itu berubah menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu waktunya kapan firman itu kemudian berubah menjadi kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Menjadi doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa di sana bahwa yang penting kita terima firman. Seorang penabur, apa yang dia lakukan setelah dia menerima firman, dikatakan dia tidur, saudara. Artinya dia rest, dia tenang. Tapi dia tetap percaya suatu saat nanti pasti bertumbuh. Semakin banyak benih dia terima, semakin banyak benih dia tabur, maka semakin banyak pula pohon atau buah yang akan dia tuai hasilnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, semakin banyak kita mencintai firman, kita menerima firman Kristus. Ingat, kita menerima firman Kristus, firman kasih karunia dan kebenaran, maka firman itu nanti suatu waktu akan menghasilkan buah.
1 Korintus 3 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 di ayat yang ke-7 dikatakan begini. Aku menanam, Rasul Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi Bapa yang apa? Memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan apa? Yang penting apa? Yang penting adalah Bapa yang memberi pertumbuhan. Rasul Paulus menanam, Apolos menyiram, benih itu ditabur, benih itu dijaga. Tetapi yang paling penting adalah melihat kepada Bapa yang apa? Memberi pertumbuhan. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara. Ketika kita menanti-nantikan mujizat, ketika kita menanti-nantikan firman itu menjadi keajaiban, menjadi kelimpahan, menjadi sesuatu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menanti-nantikan itu, kita berharaplah kepada Tuhan. Karena yang penting adalah Bapa. Kenapa? Karena Dialah yang memberikan pertumbuhan. Jadi fokusnya bukan kapan kita fokusnya bukan kapan kita menuainya. Fokusnya bukan kapan atau apa yang harus kita lakukan lagi, bukan. Karena kalau kita berfokus kepada kapan kita menuainya, kita kan capek, saudara. Kalau kita fokusnya apa yang harus aku lakukan lagi, kita kan capek. Tapi fokuslah kepada Bapa yang memberikan pertumbuhan. Fokus kepada Dia yang penuh kasih, yang mengasihi kita, yang berjanji dan pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Itulah fokus kita. Dan tiba-tiba firman tadi, benih tadi bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi satu hal yang saya pelajari, karena saya suka IPA, saudara ya. Saya pelajari, biasanya tumbuh-tumbuhan yang lama, benih yang lama tumbuhnya, itu pasti buahnya tetap. Itu pasti akan semakin lama dia berbuah. Contoh saudara menanam pohon mangga. Mungkin saudara membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin ada yang cukup panjang ya, cukup lama untuk kemudian dia menghasilkan buah. Tapi sekali pohon mangga itu berbuah, untuk selama-lamanya dia akan terus berbuah. Berbeda ketika saudara menanam jagung. Saudara menanam jagung, cepat, bertumbuhnya cepat, mungkin berapa ya, 3 minggu atau 1 bulan mungkin ya, atau 2 bulan, 3 bulan, cepat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah dipanen buahnya, ditebang, mati, ditanam lagi. Tapi kita yang Bapa mau dalam kehidupan kita menjadi seperti pohon mangga. Memang kok lama berbuah, tapi setelah berbuah, selama-lamanya akan menghasilkan buah. Artinya apa? Hidup kita ketika firman itu berbuah, mungkin kesannya kok lama, tapi ketika menghasilkan buah, maka untuk selama-lamanya engkau tidak akan ditebang lagi, engkau tidak akan layu lagi, engkau tidak akan sengsara lagi, engkau tidak akan susah lagi. Engkau akan terus menghasilkan buah dan mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Cintai firman. Akhirnya dalam Yohanes 12 ayat terakhir, Yohanes 12 ayat yang ke-23 dan 24. Yohanes 12 ayat yang ke-23 dan ayat 24, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia, siapa? Yesus, dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, dari ayat ini apa yang kita pahami? Saudara, kita tahu bersama Yesus memang adalah Tuhan. Tetapi Yesus tidak pernah menuntut saudara untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menuntut kita untuk menyembah Dia sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Dia kasih. Dia tidak bisa menuntut kita. Tetapi kenapa Dia menjadi pribadi yang layak disembah, yang adalah Tuhan itu sendiri? Bukan karena Dia Tuhan, tetapi karena Dia telah membuktikan dirinya, ketuhanannya, yaitu kasihnya buat saudara dan saya, mati demi menyelamatkan kita. Itulah yang Yesus lakukan. Tidak ada nabi, tidak ada guru, tidak ada tokoh, tidak ada hamba Tuhan yang hidup di dunia ini, yang mau mati
buat umatnya. Tidak ada. Hanya Yesus. Dia merendahkan dirinya di kata Filipi. Dia mengosongkan diri. Dia adalah Tuhan dan Raja. Dia menjadi manusia dan disiksa sebagai seorang penjahat. Mati seperti seorang penjahat. Supaya apa? Dia membuktikan bahwa kasihnya yang besar. Itulah yang menjadikan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah yang menjadikan dia sebagai raja di atas segala raja. Pemimpin di atas segala pemimpin. Itu sebabnya kita memuji menyembah dia. Karena Yesus telah mati. Benih Yesus telah mati. Dan dia menghasilkan buah. Yaitu apa? Keselamatan buat saudara dan saya. Keselamatan buat begitu banyak orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kepada Yesus dianugerahkan nama di atas segala nama. Supaya setiap orang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Tapi bukan cuma karena dia identitasnya Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan yang mau mati untuk menyelamatkan. Seperti benih tadi. Dia sudah mati supaya dia bangkit menyelamatkan saudara dan saya. Saya akan akhiri dengan ini, saudara. Satu hal yang saya syukuri di dalam komunitas kita, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita punya buku doa Grace Prayer. Ya, buku doa ini bagi saya sesuatu yang sangat-sangat indah, saudara. Ini bukan bagi saya saudara ya. Saya tahu Bapak Gembala diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menerjemahkan doa Bapa kami menjadi buku doa Grace Prayer ini. Tapi bagi saya secara pribadi, ini adalah mungkin intisari dari firman kasih karunia yang perlu saya makan setiap hari di dalam kehidupan saya. Karena kalimat-kalimat di dalam buku doa Grace Prayer ini, saudara, itu adalah perkataan-perkataan Yesus. Itulah janji-janji Tuhan yang menghidupkan. Adalah firman Tuhan yang memberikan kehidupan, yang membuat saya layak hidup di dalam perjanjian yang baru. Yang telah menerima saya, membebaskan saya. Itu sebabnya saya memotivasi Bapak Ibu Saudara, anak-anak, siapapun yang menyaksikan acara ini, mari saudara. Jika saudara tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, saudara tidak punya waktu untuk mendengarkan khotbah-khotbah Injil kasih karunia, atau saudara bingung untuk memilih mana khotbah yang betul-betul menghidupkan atau tidak, mari berdoa, memperkatakan firman Tuhan setiap kebenaran dalam buku Grace Prayer ini. Maka saya percaya engkau akan hidup. Kalau saya mau bersaksi, ada begitu banyak kesaksian dalam kehidupan saya. Orang-orang yang saya doakan, hanya orang-orang tidak mengenal buku ini. Tapi ketika saya berdoa buat mereka, saya melalui telepon, saya membacakan atau saya berdoa dengan buku Grace Prayer ini. Banyak yang disembuhkan. Bahkan ada yang di rumah sakit, beberapa hari kemudian dia langsung keluar. Ada yang kena COVID, disembuhkan. Banyak saudara. Karena firman Tuhan menghidupkan, memerdekakan, memberkati, bahkan menyembuhkan. Tetap semangat, tetap sukacita. Kebenaran memerdekakan engkau. Kita benar-benar merdeka ketika kita memahami hidup kita di dalam kasih karunia dan firman-Nya memerdekakan kita. Sambutlah Yesus, bunyikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan. Penebusan yang kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan. Kami telah disucikan.
kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus kami terima di dalam Tuhan Yesus. Mari terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengangkat cawan perjanjian baru yang kekal. Oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang kekal. Kami bersyukur. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memberita dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus kami terima di dalam nama Yesus. Mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kemurahan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini termeterai dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami tahu firman yang kami terima pasti akan menghasilkan buah, menghasilkan kemakmuran, menghasilkan kelimpahan, menghasilkan kesembuhan, menghasilkan kemenangan, bahkan memberikan kehidupan yang kekal. Saat ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di dalam rumah. Kami mengasihi gereja, kami mengasihi rumah Tuhan. Kami mau memberi karena kami tahu kami memberi di tempat yang subur, kami pasti menuai berkelimpahan. Diberkatilah kami semua, diberkatilah persembahan kami, diberkatilah segala keuangan kami, lumbung-lumbung kami, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan pada akhirnya Tuhan, aku berdoa mengangkat minyak zaitun, minyak kudus-Mu. Setiap kali kami menerima persekutuan dengan minyak zaitun, minyak kudus-Mu, kami tahu, kami percaya, kami menerima tanda kesukaan, tanda kemuliaan yang melebihi teman-teman sekutu kami. Ada pembedaan Tuhan lakukan, ada berkat berlimpah Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang luar biasa, ada perlindungan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, karena Kristuslah kami hidup, karena anugerah kami hidup. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersukacita bersama-sama pada pagi ini. Buat cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Dan pada akhirnya kami membuka tangan kami, mengangkat wajah kami menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, kelimpahan, kemakmuran, segala yang baik, segala yang hebat, segala yang dahsyat dicurahkan Bapa berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita.
kemenangan demi kemenangan. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita karena kita hidup dalam kasih karunia. Terimalah berkat Ulangan 28 dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan. Berkat Mazmur 91 dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan. Berkat Mazmur 23 dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan. Hari-harimu berjalan dalam kasih karunia Bapa yang sempurna, murahan Tuhan yang sempurna, hasil bahagia, damai sejahtera dengan sukacita kita dan seisi. Berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati. Sampai jumpa minggu depan dalam program Sunday Worship and Fellowship Grace of Christ Community Church Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di Sunday Fellowship minggu depan. Haleluya.